Oh iya, oh iya betul ya. Kalian, kalian belajar dari luar, masuk dulu ya. Oke, dari luar belajar. Kita pura-puranya pagi hari awal masuk. Kita langsung kayak gini aja. Kita langsung kayak gini ya. Nanti kita saya pura-pura sebutin dulu. Kita nggak usah pindah-pindah. Boleh kita belajar dari luar ini. Oke. Saya itu tutorialnya ya. Kayak kalian langsung belajar. Baik, silakan masuk. Ya, silakan sampai dibantu. Oke, silakan untuk sesuai kelompok yang sudah kita lakukan ya. Silakan duduk dengan rapi terlebih dahulu. Semua sudah ya. Oke. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita pada tanah air, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Proklamasi terlebih dahulu. Silakan untuk siswa-siswi untuk berdiri dan langsung mengikutinya. Oke, silakan. Ya tanah air, Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah bangsaku, rakyatku semua. Jiwa yang baulah Indonesia. Jadi lanjut.
Oke, silakan untuk duduk kembali. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah pada hari ini kita bisa belajar kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pada pembelajaran kali ini kita mendapatkan ilmu yang berkah buat kita semuanya. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini, saya minta untuk satu orang memimpin doa ke depan. Saya minta Azmi untuk memimpin doa ke depan, ya. Boleh? Pimpin doa dulu. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Silakan untuk duduk kembali. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, coba kita absen terlebih dahulu untuk mengecek siapa saja yang masuk atau mungkin yang izin. Alika, oke, ada Amira, oke, Akila, Artika, oke, boleh bilang hadir biar terdengar langsung. Audia, oke, Azmi, oke, Fayaza, oke, Hanan, oke, Maheswara, oke, Muhammad Kinan, oke, Muhammad Feral, ya, kemudian Naswa, oke, Nazira, Nugraha, oke, hadir semua ya, Nyoman, oke, Radinka, oke, Violeta, Fitania, kemudian Aura, oke, kemudian Ratiamaya, oke, hadir semua berarti ya. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesehatan sehingga hari ini full semua siswa bisa hadir pada pembelajaran hari ini. Kemudian kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, insya Allah sudah siap ya. Sudah sarapan pagi? Sudah ya. Kemudian sebelumnya kalian sudah belajar di rumah? Pada malam hari tadi sudah belajar? Sudah ya, oke. Jadi sebelum memulai pelajaran hari ini, baiknya kalian itu di rumah mempelajari terlebih dahulu materi-materi yang telah diajarkan ya, supaya ketika pembelajaran hari ini kalian bisa menerima materi dengan baik. Oke, sebelumnya kita kan sudah mempelajari asam dan basa ya. Asam dan basa. Coba ciri-ciri asam apa saja? Pintar. pH-nya kurang dari berapa? 7. Kemudian apa lagi? Asam. pH kurang dari 7. Dan rasa, coba dilihat dari rasa. Rasanya pasti asam kecut. Oke, kemudian kalau dikasih indikator lakmus, masih ingat nggak? Kalau asam merah, yang biru jadi merah. Kalau yang merah tetap merah. Paham ya? Coba kalau basa gimana basa? Kalau basa pH lebih besar dari 7. Oke, pintar, betul. Lanjut. Membirukan lakmus merah, betul sekali. Lanjut satu lagi. Rasanya pahit. Oke. Kalian pernah mencicipi yang kalian pakai sehari-hari? Kalian kalau mau berangkat sekolah biasanya ngapain? Mandi pakai apa? Pakai sabun apa pakai air? Air, ya oke. Jadi kalau mandi pakai air kemudian dikasih sabun. Nah, pernah nggak kalian merasakan rasa sabun seperti apa? Pernah mencicipi yang rasanya pahit. Dan sekarang biasanya yang rasanya pahit adalah basa. Paham? Kalian tahu buah mamoni?
Nggak tahu ya, mungkin kalau yang di daerah pasti tahu, oke ya. Tapi kalian juga kalau sudah cadangkan kayaknya pasti tahu, ya. Oke. Itu juga pahit rasanya dan biasanya dia memiliki sifat asam, ya. Oke. Paham sampai sini? Nah itu yang harus kalian pahami terlebih dahulu. Kemudian sebelum masuk ke indikator asam basa, saya mau nanya, asam menurut Arrhenius di dalam air ada apa kalau asam? H pintar sekali. Jadi kalau di dalam air ada H berarti asam. Kalau basa ada amin di dalam asam. Paham ya? Kemudian yang berikutnya, menurut Brown-Spin-Lowry, asam itu melepas atau menerima H+. Asam mendonorkan H+ atau aseptor H+? Mendonorkan H+. Jadi asam itu melepaskan H+. Kalau basa berarti menerima H+. Paham? Nah, itu yang harus kita pahami terlebih dahulu. Alhamdulillah kalian masih ingat ya? Karena baru minggu kemarin kita mempelajari itu semua. Paham sampai sini? Ada yang ditanyakan dulu? Ada yang ditanyakan materi sebelumnya? Oke ya. Nah, sekarang boleh kalian lihat ke sini. Kita coba ya. Oke. Jadi kita harus belajar dengan rasa senang ya. Jadi ini materi yang akan kita pelajari hari ini, judulnya adalah indikator asam basa sebenarnya. Oke, tapi di sini saya tulis asam basa karena indikator pun ada di asam basa ya. Oke, kemudian kita lanjut ke berikutnya. Kalian lihat, bisa melihat ini? Oke, apa yang kalian lihat dari gambar ini? Coba apa yang kalian lihat dari gambar tersebut? Apa kampus sama apa lagi? Oke, kampus sama apa? Dokter. Kampus apa saja yang kalian kenal ini? ITB yang samping kiri sebelah cowok itu ya. Kemudian samping kanannya? UGM yang tengahnya? Ada yang kenal? Enggak, apakah ini alumni kita? Semoga ini alumni kita ya. Oke, tapi sepertinya bukan. Oke ya. Kemudian kalau yang bawah kampus apa? UI yang ada pantainya. Bukan pantai namanya Pak. Danau ya. Kemudian kampus yang kanan? Yang bawah? Tambak ya. Oke, berarti itu adalah sekolah kita. Kemudian yang di tengah siapa dia? Alumni bukan? Mudah-mudahan alumni juga ya. Mungkin salah satu di antara kalian mungkin ada yang ingin menjadi seperti ini profesinya ya. Oke, tapi kalau itu mungkin bisa jadi Pak saya mau pacarnya seperti ini boleh. Untuk yang perempuan, untuk yang cewek Pak saya mempunyai istri seperti ini boleh juga misalnya yang dokter ya. Oke. Nah, kalian harus punya semangat jadi ya, jadi supaya saya bisa jadi dokter. Dokter bisa masuk sini kan? Enggak kita dokter kan ada di TB ya. Dokter itu adanya di sini di kampus UI, kemudian di kampus UGM ada. Ya, oke. Jadi kalian harus belajar semangat supaya bisa tembus masuk PTN yang kalian inginkan. Mungkin kalaupun misalnya kalian saya tidak suka dengan dokter, saya mau ambil ITB aja, tapi nanti suami harus dokter atau istri harus dokter misalnya, ya kayak gitu saja. Saya mau ambil farmasi ini di ITB-nya, nanti biar ketika punya suami yang dokter nanti dia bisa kolaborasi biar lebih kaya gitu ya, bisa kaya Pak. Paham? Nah seperti itu ya. Tapi itu semua harus kalian capai dengan pemikiran yang harus yang mumpuni supaya kalian bisa masuk PTN ini ya. Mudah-mudahan kalian semua yang berasal dari kampus Taruna Bakti bisa masuk sini dan sini dan terbukti hampir 90% semua siswa Taruna Bakti itu bisa masuk perguruan tinggi negeri di Indonesia yang baik-baik yang terbaik di Indonesia ya. Oke, termasuk kalian semua. Paham sampai sini? Ya, jadi harus lebih semangat lagi. Nah, kemudian ingetin untuk pembelajaran hari ini kalian harus tahu tujuannya. Apa tujuan pembelajaran hari ini? Yaitu mampu meramalkan zat yang bersifat asam
atau basah dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Coba saya mau minta, kira-kira di dalam kehidupan sehari-hari yang ada di lingkungan kita, yang sifatnya asam kira-kira apa? Boleh dari buah-buahan, boleh dari minuman dan apapun itu. Apa? Lemon, asam basah. Oke, itu udah jelas rasanya pun kecut-kecut ya. Biasanya yang rasanya kecut itu adalah asam. Oke, lanjut apa lagi? Cuka, betul. Cuka juga asam. Oke ya. Atau mungkin kalau kalian misalkan mau coba nih, suruh coba temennya angkat tangan. Terus yang sampingnya coba berhadapan dengan tangan si yang angkat tangan tersebut bau apa itu gitu ya. Itu pun bau asam biasanya ya. Oke, paham? Paham ya? Kemudian yang basah coba. Yang basah-basah apa? Sabun, betul. Sabunnya boleh sunlight, boleh sabun colek, sabun apapun itu biasanya sifatnya adalah basah. Paham ya? Oke, nah itu untuk melanggarkan. Kemudian yang kedua, mampu menunjukkan perubahan warna indikator alami dalam berbagai larutan yang ditunjukkan dengan teliti. Jadi nanti ada bahan kimia di sana. Kemudian nanti ada indikator alami yang harus kalian buat sendiri, kemudian dideteksi larutan. Oh, warnanya gimana nih? Berubah atau tidak gitu ya? Oke. Yang ketiga, bisa mengukur pH berbagai larutan asam lemak, asam kuat, basa lemak, basa kuat yang konsentrasinya sama dengan menggunakan indikator universal atau pH meter. Kalian sudah disediakan, ini adalah apa namanya? Kertas pH universal. Ya, nanti kalian cocokin, ini sudah ada cara membacanya. pH 1 sampai pH 14. Paham? Oke, nanti dicocokin ya. Kemudian berikutnya, tujuan yang ke berapa? Yang keempat, melakukan percobaan membuat indikator asam basa dari bahan alam yang ada di sekitar dan melaporkannya dengan rapi dan benar. Jadi ternyata banyak di sekitar kita itu yang bisa menjadi indikator. Jadi tidak harus kita beli, gitu ya. Ternyata itu di rumah banyak, murah, meriah, gitu ya. Ternyata itu banyak manfaatnya. Ya, oke. Silakan kalian apa namanya itu cari ide sendiri untuk menemukan hal-hal tersebut. Kemudian yang kelima, mampu menentukan perbedaan asam kuat dengan asam lemah serta basa kuat dengan basa lemah dengan tepat. Jadi, oh ini asam kuat, oh ini basa kuat. Ya, lihat perubahan warnanya. Ya, sampai sini ngerti? Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak, ya. Nah, nanti untuk berikutnya. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah materi tentang apa? Yang pertama, pengertian asam basa. Mengingat tadi ya, beberapa sudah ingat. Kemudian yang kedua, definisi indikator itu apa? Kemudian indikator alami sama indikator sintetik itu apa? Terus penentuan pH larutan yang akan kita wujudkan. Terus yang kelima, ketentuan senyawa indikator alami harus seperti apa? Syarat khususnya apa? Ya, apakah punya syarat atau tidak? Nah, itu untuk acuan materinya. Lalu perhatikan juga ini yang menjadi apa namanya itu patokan kita. Jadi nanti kalau kalian mau melamar ke kampus PTN yang menggunakan nilai rapor, itu adalah ini yang harus kalian perhatikan. Karena untuk nilai rapor SNBP itu menggunakan nilai yang kalian punya dari sekolah kalian. Jadi yang pertama di penilaian sikap. Nah, nanti ketika kita belajar di sini, oke, nanti sikap apa yang harus saya nilai dari kalian semua. Yang pertama kalau belajar seperti ini adalah kerjasama kalian. Kalian harus kerjasama berkolaborasi, ya harus apa namanya itu coba saling bertanya supaya ide-ide kalian bisa dipulangkan sama teman sendirinya. Kemudian percaya diri, gak usah takut salah. Kalian harus percaya diri, pendek saja. Toh kita juga lagi belajar. Kalau sudah bisa, gak usah belajar saja, apa-apa. Kemudian ketelitian. Kalau mengamati harus teliti. Oh ini perubahan warna nih. Oh intensitasnya segini. Harus jeli dan teliti. Paham? Oke ya. Nah kemudian nanti ada penilaian kognitif. Nah ini biasa kita sebut kalau di rapat adalah KI3. Nah, KI3 adalah berdasarkan hasil kemampuan pengetahuan kalian. Nanti itu yang akan dimasukkan juga. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Oh, keterampilan saya nih, misalkan membuat laporan, mengambil data, literasi dan sebagainya. Itu juga nanti akan dijadikan penilaian.
Oke, sampai sini ada yang bertanyakan? Cukup ya. Nah, berikutnya untuk pembelajaran kita hari ini itu menggunakan apa saja. Jadi nanti kita coba praktikum. Soalnya kalau dengan praktikum biasanya kalian lebih tertarik ya, tidak bosan. Beda halnya kalau saya ceramah saja di depan, kalian tidak ngapa-ngapain, bingung sendiri. Tapi kalau dipraktekkan, oh ternyata benar, oh ini benar, dia yang diomongkan tadi di kelas. Kemudian diskusi kelompok, silakan untuk berdiskusi bersama teman. Kemudian nanti setiap kelompok harus mempresentasikan hasil pengamatannya. Paham sampai sini? Cukup jelas ya? Oke. Tidak usah malu-malu, tidak usah ragu, silakan diungkapkan saja kalau ada yang belum paham. Oke, nah sekarang coba kalian lihat. Nah kita sudah masuk ke inti pembelajaran hari ini. Coba kalian lihat ini. Apa yang ada di benak kalian ketika melihat gambar seperti ini? Apa? Asam lambung. Kalau pegang perut lambung, kalau pegang kepala apa? Pusing. Udah tahu berarti ya? Oke. Jadi nanti ini betul sekali karena orang ini orang dewasa ini bapak-bapak atau ibu itu kelihatannya tahu bapak-bapak dari mana? Pembentukan badannya ya. Oke. Tidak mungkin ibu-ibu tidak datang seperti itu ya. Oke. Jadi itu bapak-bapak kemudian pegang perut berarti dia lagi sakit perut atau sakit apa? Perut. Kenapa sakit perutnya? Apakah dia makan sambal pedas-pedasan? Tentunya bukan. Kenapa tahu bukan? Karena gambarnya kesini. Berarti sakit apa itu? Sakit telat makan. Namanya apa? Mak. Kalau mak obatnya obat apa? Obatnya apa? Promak. Doi dekat ya. Promak gitu ya. Oh itu obat mak. Sekarang coba pikirkan apa yang ada di benak kalian. Kok tanda tanya di sini? Berarti obat ini kenapa bisa mengobati orang sakit gitu ya? Coba kalian tes selain promak ada lagi nggak senyawa yang bisa menyembuhkan apa namanya itu orang sakit mah ini? Berarti kita harus telusuri karena kita sebagai peneliti sebagai apa? Cikal bakal peneliti juga kalian harus tahu oh di dalam promak ada senyawa apa di sana. Jadi ya mungkin yang mau di kedokteran, farmasi mungkin nanti udah mulai mendengar ya. Oke. Oh berarti kalau sakit perut itu akibat apa? Sakit mah itu asam apa? Asam klorida, asam lambung, asam itu asam kan? Asam dong. Nah, jadi supaya dia sembuh berarti harus dikasih apa? Kasih basa. Agar apa? Netral. Karena kadar asam lambungnya sangat tinggi. Paham? Berarti kalau kayak gitu berarti sifatnya apa dong? Basa. Roma, Mam, Mg dong, berarti unsur yang ada di sana adalah MgOH. Paham? Oke, seperti itu ya. Jadi nanti kita sudah mulai memikirkan ke arah sana. Paham? Lanjut lagi, coba lihat. Apa ini? Apa coba? Lihat gambar dulu saja boleh. Gambar apa ini? Sawah kebun. Yang kiri. Yang kiri sawah apa kebun? Tahu sawah dari mana? Padi, oke ya. Oke. Kalau yang kanan sawah kebun. Kebun. Pantasnya itu kan ya. Ada yang tahu ini Mas kebun? Terlaluan ya. Bisa yakin kalian tahu padi tapi tidak tahu cara menanam ya. Kalau di kampung itu. Kalau sawah itu pasti berair. Kalau kebun berarti kering. Paham? Paham ya? Oke. Terus apa yang ditancap? Alat apa ya? Termometer buat apa? Kira-kira termometer. Apakah dia sakit? Tidak, bukan itu. Gimana? pH meter itu sekali. Paham ya? Jadi kenapa orang harus mengecek kadar keasaman tanah? Biasanya kalau tanah yang terlalu asam bagus atau tidak? Tidak bagus juga. Makanya harus ditambahkan pupuk urea yang sifatnya basah. Nanti dia bisa menggemburkan juga. Paham? Gitu ya. Jadi terlalu asam juga tidak bagus. Oke, coba kita lihat link yang ada di sini ini. Jadi ternyata di kehidupan kita juga diperlukan.
Ya, oke, sebentar. Nah, coba kalian amati ini videonya. Oke. Ya, lama ya aku banyak beli juga boleh. Nah, ini orang-orang peneliti yang terkait pertama tahu. Dan nanti boleh kalian buka juga ini di HP kalian. Ya, oh, buat apa? Ngerti sampai sini? Paham ya? Oke. Ini kalau sudah kita coba lanjut lagi. Ya. Ya. Ada yang mau bertanya dulu? Tunggu. Nah, sekarang ini apa? Manggis. Terus yang sebelah kanan. Manggis itu mana? Coba kalian tunjukkan. Mana di antara sini yang merupakan manggis? Apakah ini manggis? Bukan. Yang ini yang gede. Yang gede apa namanya? Apa namanya? Oh, selain yang ungu ada apa ini? Putih. Berarti tahu ya, dan suka ke dapur. Tidak hanya makan saja ya. Yang ini apa? Oke, betul sekali. Saya curiga. Ini perempuan kalau tidak tahu. Ini apa? Jahe, lawas, lengkuas, atau kunyit? Kunyit ya, betul kunyit. Bedanya apa? Iya, ukurannya hampir sama juga ya. Kalau misalkan kalian tidak tahu mana kunyit, mana jahe, biasanya kalau ada mertua tuh hati-hati di sini nanti ngetes kalian. Kalau yang kalian sama orang Padang, hati. Ya, oke. Nanti mungkin nanti dites ini, tidak tahu kunyit, jahe, lengkuas, gagal. Ya, paham? Ini adalah kunyit. Nah, ini di sekitaran kita itu banyak. Ya, kita bisa manfaatkan. Ini harganya murah sekali. Ya, apalagi di kampung ya. Oke. Jadi kalian harus bisa memanfaatkan ini semua. Yang ini apa tadi? Ini apa? Bunga apa? Bunga apa ini? Trompet. Apakah ini trompet? Ini trompet. Tidak. Bunga apa ini? Bougainville. Betul, Pak. Oke ya. Mungkin nanti kalau pasti sudah kalian tidak dapat bunga ini. Bunga apa yang biasa dipakai? Paham? Atau mungkin dari teman nanti ada ya. Ngerti sampai sini? Nah itu bahan-bahan yang akan kita coba ujikan pemanfaatannya dalam percobaan ini. Ini murah sekali, gampang ditemukan di lingkungan kita. Ini apa coba? Ada yang sudah tahu pohon kunyit? Ini pohon atau bukan? Kayaknya bukan pohon ya. Ini apa daunnya kayak gitu? Tahu nggak? Ya, oke, apa? Ini apa? Pohon. Ya, itu semua yang ada di depan yang akan kita lakukan percobaan. Kemudian berikutnya lagi, coba kita lihat sebentar ya. Dan nanti kita kan akan melakukan percobaan. Kalian tadi sudah tahu, oh ini manfaat dari apa namanya itu buah, kemudian bunga yang ada di sekitar kita bisa kita manfaatkan. Nah kemudian nanti kalian akan apa namanya itu melakukan percobaan, ya melakukan percobaan dengan kelompok yang sudah sama ini, ya kelompok 1 ini, kelompok 2. Kelompok 3, kelompok 4, 5, dan 6. Ya, silakan kalian nanti berdiskusi sesama anggota kelompoknya untuk menjawab LKPD, termasuk untuk menjawab ini. Jadi apa yang harus kalian dapatkan dari percobaan nanti? Yang pertama, coba apa? Yang pertama adalah kalian harus mampu menyebutkan minimal masing-masing buah zat atau bahan yang ada di lingkungan sekitar yang memiliki sifat asam atau basa. Ya, sebutkan
Kemudian larutan ekstrak apa yang memberikan perubahan warna pada larutan HCl? Saja, NaOH saja, sama NaCl. Kalian lihat nanti lewat percobaan. Dari larutan sampel yang digunakan, larutan manakah yang memiliki nilai pH di bawah 7, di atas 7, dan sama dengan 7? Ya, oke. Kemudian berikutnya lagi, apa? Sebutkan bagian buah yang dapat digunakan, makan dagingnya, kulitnya, apa namanya itu, mungkin bagian batangnya dan lain sebagainya, silakan disebutkan saja. Yang bisa digunakan sebagai indikator alami untuk asam dan basa. Lalu yang kelima, apa syarat suatu ekstrak dapat dikatakan bisa digunakan sebagai indikator alami? Apa syaratnya? Setelah kita melakukan percobaan ini, ya. Nah, sekarang coba saya sebutkan kelompok 1, ya, biar lebih jelas lagi. Nanti kelompok 1 ada siapa? Ada Maheswara, kemudian ada Namira, ada Akila. Ada bukan Akila tapi Violeta, ya, di kelompok 1. Kelompok 2, Azmi, kemudian Alika sama Radia Maya. Kelompok 3 ada Aminan, betul? Ada Audia, oke, ada Radinka, sama ada Artika, betul ya? Oke, kelompok 4 ada Nyoman, ada Namira, betul? Nazira, oke, Nazira betul. Kemudian sama Britania. Oke, lanjut berikutnya. Kelompok 5 ada Nugraha, ada Natasha, bukan, ya Natasha itu. Ada Natasha, kemudian ada Naswa. Naswa ya, oke, sama Aura. Bukan, Anan. Ya, betul ya, sama Anan. Kemudian kelompok 6 ada Aura, ada siapa ini? Vero, kemudian ada Pak Yazan, oke, sama satu lagi siapa? Aulia, bukan Akila, ya. Ya, jadi itu kelompoknya. Nanti kalian berdiskusi, ya, oke. Nah, sekarang saya bagikan dulu. Ini kalian silakan nanti literasi ketika percobaan. Silakan kalian literasi, baca buku paket kimia, baca modul yang saya kasih juga. Ini modul yang harus kalian pelajari juga. Kemudian ini ada LKPD. LKPD yang harus kalian kerjakan hari ini juga, ya, dan nanti akan dikumpulkan. Sebelumnya saya akan bagikan untuk LKPD-nya dulu. Ini LKPD-nya silakan kalian kerjakan. Nanti satu orang dapat satu, tapi untuk mengisi harus berkelompok. Oke, Maheswara. Kemudian Utania. Oke, Amira. Ya, oke. Kelompok 2. Ini Radia Maya. Oke. Alika. Azmi. Oke. Nih, Radinka. Oke. Gina. Aura, Aulia. Ya. Radinka. Tukar ya. Ini Fitania. Kemudian Nyoman. Nazira. Ya. Ini buat berempat. Ya, oke ya, silakan. Ini pas ya, oke, kalian silakan isi sama. Nah, kemudian ini ada modul yang harus kalian ada yang kurang ya, kurang satu. Ini juga kurang satu ini. Ini modulnya yang harus kalian. Silakan dibaca-baca ya. Oke, di sini juga. Oke. Sudah apa? Ya. Sudah dapat semuanya? Belum ya? Nah, nanti di sini. Silakan buka buku paket, kemudian
buka internet website yang berhubungan dengan indikator asam basa, kalian cari literatur di sana sebanyak mungkin dan pengetahuan lebih luas lagi, ya. Oke, nanti kalau sudah boleh sambil melakukan percobaan, silakan dilakukan percobaannya berkelompok, ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Barangkali ada yang mau bertanya, boleh? Cukup jelas? Jelas ya? Bisa? Oke, ada yang mau bertanya dulu? Siapa yang bertanya? Oke, Maheswara, boleh. Pak, kenapa ada indikator yang hanya menggunakan sedangkan kemudian Oke, ada yang tahu kenapa indikator alam dia hanya berubah pada HCl saja, tidak berubah pada NaOH dan HCl-nya? Ada yang mau mencoba? Nah, kenapa itu? Berarti nanti indikator tersebut hanya bisa digunakan untuk senyawa asam saja. Tidak bisa digunakan untuk senyawa basa dan juga tidak bisa digunakan untuk senyawa netral. Gitu ya. Jadi khusus untuk ya senyawa asam doang. Tapi senyawa basa tidak bisa. Paham? Ya, sekarang? Oke, terima kasih. Oke, silakan sambil lanjut. Barangkali ada yang bertanyakan lagi. Boleh kelompok yang lain. Silakan sambil isi. Oke, boleh langsung melakukan percobaan. Oh, biasa saja boleh. Ya, pura-pura gitu ya. Oke. Jadi terlihat antara yang biasa ngulek sama yang tidak biasa. Oke. Nggak apa-apa. Yang penting diulek ya. Oke. Dihaluskan kemudian dikasih aquade sama alkohol. Ya. Oke. Ini lagi dulu ya. Oke, di sini. Silakan dikerjakan dulu. Ini apa? Dulu ya. Silakan diangkat dulu. Oke, hati-hati. So. Oke. Ya. Ya, kalau bisa sampai halus, tapi kalau dianggap sudah sampai halus aja. Coba ini juga cara pulangnya dulu. Ini kamu yang nggak bisa dijadikan. Kalau yang bisa mati. Paham? Ya. Boleh ditambah lagi, boleh tidak juga ya, supaya cukup. Nanti kasih aja kalau sudah ada halus. Paham? Oke, betul ya, kayak sambal. Ini silakan kerjakan saya.
boleh silakan kalau ada pertanyaan. Oke, bisa. Boleh tambah lagi aja. Pokoknya biar bisa disalin intinya ya. Oke. Nanti ada kertas sarinya kalian yang agak banyak saja. Kemudian alkohol, kasih alkohol juga. Alkoholnya ada di sini, etanol. Oke, ini etanolnya. Ini etanolnya murni dan baru, silakan kalian gunakan. Ya. Pakai apa? Pakai itu dulu boleh, pakai gelas kimia itu. Oke, pakai gelas kimia dulu boleh. Nah ini pakai sabunnya di sini ya, yang sabun di sini. Apa? Alkohol boleh masuk di sini nanti di sini ya. Oke, ini nanti untuk air berikutnya yang dulu nanti yang ya nanti bisa dibuka. Cukup. Tinggal kasih pelarutnya itu air sama alkohol ya. Boleh lihat apa perbandingannya berapa lihat? 4:1. Kalau ini 1, kalau ini kali 2 semua 8, 2 ya. Boleh ada gas ukur, boleh pakai gas ukur. Iya benar kayak itu udah. Betul. Ya, betul. Udah kayak gitu. Ya, nanti dikasih aja. Dikasih apa? Nah, dikasih apa dulu? Nah, ini agak banyak saja tidak selesai. Nah, ini caranya dilipat dulu, sama dilipat kembali, sama dilipat dulu. Kemudian dibagi lagi. Kemudian dikasih sini. Ya, tutup di sini. Sudah kita. Ada apa lagi banyak sini? Masih ada yang dipakai. Apa sih? Bisa kasih alkohol. Iya, kasih alkohol juga. Ini alkoholnya di sini. Boleh ambil. Ada tulisannya alkohol, ada yang kasih alkohol di dalam. Ya. Tadi yang agak tapi boleh yang kacau nggak boleh tapi yang ya, nah nanti kayaknya di dekat lagi.
Ya. Lagi. Oke. Sudah bagus banget. Oke, dan kasih larutnya. Udah, tambah lagi karena masih kurang. Banyak baca nggak apa-apa. Mungkin waktu rilis jadi apa? Apa? Sebelum baca. Ya, semua. Oke, nah, nah kasih air juga nanti ya. Bisa nih. Sama saya sih, sama saya sih. Oke, nggak apa-apa. Nah, dulu aja nggak usah semuanya. Tapi amati. Ya, kalau ada yang sudah selesai, sudah ada yang terserah, silakan dilakukan percobaan, tidak harus sampai selesai semua. Boleh kasih air. Ya, dan sari. Oke. Nah, tidak. Ya, misalnya di sana. Pakai jari. Iya. Nanti kalau nanti lipat dua lagi nanti jadi 20 tuh. Tambah lagi biar dia terlalu ya. Boleh air. Oh iya, nanti yang dipakai itu adalah yang bagian filternya ya. Boleh sambil dibaca-baca buku pakai dulu dan lain sebagainya. Lihat di internet, boleh dibaca tadi kedua, dan betul. Ya, ini apa? Ini bisa, ini ya kopi bisa. Nanti masukin cairannya aja. Jadi yang versi dia. Oke. Pakai nanti pakai apa namanya itu bisa masukin. Pakai ini, sebentar. Pakai pakai ini tadi direspon ya. Nanti di coba. Ini kan udah bagus ya, soalnya ini terusnya bagus. Nanti di rumah berarti harus latihan lagi ya, ya semakin terampil. Nah ini kan sudah
diekstrak ini, kemudian kita hanya butuh bagian apa? Filternya saja. Nanti kita coba ini cara masukinnya. Ini ditekan ke arah sini, lalu bagian mulut tadi ini ditempelkan ke sini. Oke. Nah, kita nanti tunggu ini akan membentuk sampai ada lubang yang keluar. Ya, dari sini ya, nanti tadi turun. Nah, kalau misalnya tidak ada yang keluar, ada apa sudah ada yang kurang, ya bisa dikatakan sedikit. Biar ada sampai oke kita ya. Dan nanti tunggu kalau misalkan sudah berarti sudah cukup ya. So, oke kita lanjutin. Ya. Kita kalau misalkan ke perangkat, hah? Apa ya? Nanti kalau sudah ada yang silakan boleh langsung digunakan saja, lakukan tesnya. Ya, oke. Ini sudah. Nah kalau sudah dites betul. Nanti setelah tadi yang dites yang di sana ya. Yang ini dan tadi buat edukasi buat larutan. Nanti yang ini mah buat ini buat larutan juga. Ya. Bisa ambil dulu larutannya boleh. Atau langsung ambil pipetnya ada. Nah bisa. Ini kira-kira ada. Apa? Bagian atas. Nah itu udah ini udah aja nggak apa-apa kita sini sini aja cukup. Sini bisa. Alkoholnya ada mana? Ya. Nah nanti kan ini udah dapat contohnya tinggal dites. Jadi setelah ini apa tadi? Ya. Yang semua yang lalu misalnya. Di mana yang ini masuk saya ini. Bisa? Ini udah ada nih. Udah bisa dipakai kan? Boleh. Boleh dipakai aja ini dari aja. Oke, nah kita ikutin. Boleh gantian aja ini pipetnya, coba. Ini pipetnya banyak. Ini pipetnya boleh ambil. Boleh ambil pipetnya ini. Siapa yang udah pipet ini? Boleh bisa pipet lagi. Oke. Ini. Dah. Nah, ini udah ada beres kayak ini. Ini udah coba kayak sini ini. Ini sini aja. Nanti dipakai ini ya. Terus nanti diujikan ke larutan yang sudah disebutkan. Nah, oke. Ya sama kayak ini. Ini dipakai ini. Ya.
Nanti lakukannya aja. Ya, semua yang bisa dengan alfa, saya semua yang di sini. 5 kali sempat saja boleh, ini langsung bawa aja ke sana boleh nggak? Untuk ini langsung nggak? Ke sana boleh. Nanti baru nanti sini ya. Ke sana aja. Ayo kita lihat ya. Nanti air apa. Sama lihat ini warna bawang ekstra kunyitnya apa nih? Kuning. Ya, tulis kuning ya. Silakan sambil kita baca, kalian interaksi sendiri, kemudian sambil diskusikan dengan teman-temannya. Ya. Air sabun yang ini yang sini. Air sabun ini. Air sabun yang di sini ya. Udah cari. Udah sama aja ya. Coba ini apa alkohol? Sebentar. Ini udah segini juga kalian? Udah banyak ini? Kan cuma 2 tetes kan sudah larang tadi. Jadi bisa langsung. Oke, udah biarin aja ini kan nggak kuat, biarin aja. Di sini aja kita ambil. Kan lembar tetesnya nanti isi oleh semua larutan, kemudian nanti ambil. Bisa? Sudah? Nah, kayak gitu betul. Boleh? Semua kulit buah, hanya kulit buah yang bisa dijadikan indikator itu mungkin semua sampel bisa dicoba dulu. Cuman nanti ketika dia memberikan perubahan warna pada larutan, asam atau basa atau garam, ya itu yang bisa dipakai. Kalau tidak memberikan, ini tambahin asam coba, tidak bisa berubah, tambahin basa tidak berubah, tambahin netral juga tidak berubah, nah berarti itu tidak bisa dijadikan sebagai indikator. Begitu acuannya, betul? Ya, oke. Ya. Nah, untuk ukur pH, nanti yang ini selesai, kalian itu lihat amati dulu. Kemudian untuk mengukur pH-nya yang menggunakan pH meter ini, kalian ambil gelas kimia. Ini kalau sudah tidak dipakai, misalkan ini sudah diisi NaCl, ya. Nanti
Nanti pakai saja, ambil satu kertas universal ini, celupkan ke sini aja. Kemudian nanti kalau sudah, ini dibuang saja ke tempat pembuangannya. Kemudian ganti dengan larutan yang lain. Paham nggak? Yang ini pun kalau sudah tidak digunakan, berarti dicuci aja. Silakan. Oh, bukan besar. Jadi biar bisa jeruk, harus beliau semuanya ya. Ya, boleh. Ya. Ini warnanya sama kan kayak warnanya merah tadi. Ini udah orange. Apa? Ini namanya apa? Coba ya dari baca apa adanya ya. Kalau sudah silakan dibersihkan ya. Nanti di ujung juga pH ya. pH setiap larutan ada di kayak gitu. Dicocokin. Ya. Ya semuanya kalau sudah supaya bersihkan semuanya lagi. Ya. Ukur pH juga. Ya. Coba lihat.
Oke, silakan bereskan dulu, ya. Ya, dibuang saja di sini. Apa namanya itu kalau yang atasnya di tempat sampah atau yang ini atau saya nanti di sini dulu. Silakan kalian berdiskusi yang didiskusikan untuk ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah resmi selesai? Ada yang Nah, kulit pisang bisa dijadikan indikator alami atau tidak? Nah, untuk bisa atau tidaknya, nanti kalian harus coba yang terlebih dahulu. Coba mungkin bagian kulit pisangnya atau mau coba bagian daging pisangnya, iris, kemudian ekstrak dulu. Kemudian kita coba masukin ke larutan asam, basa atau netral. Kalau dia berubah, nah baru dia bisa. Kalau tidak ada perubahan sama sekali berarti kulit pisang tersebut tidak bisa digunakan sebagai indikator alam. Ya, kalau terjadi perubahan, ya. Oke. Yuk lanjut berikutnya. Boleh sambil yang lain? Boleh. Oke. Kenapa? Coba ada yang bisa jawab? Ini kalau gerusan apa namanya itu kulitnya itu harus dikasih air sama alkohol. Iya, untuk mempermudah mengekstrak senyawa zat-zat yang ada di dalam kulit tersebut. Jadi kalau tidak ada cairannya, kita tidak bisa menggunakan. Ya, jadi nanti biar jumlahnya banyak. Kalau misalkan tidak dikasih, berarti kan cairannya cuma sedikit saja. Paham? Seperti dia, biar kita bisa melakukan infusi beberapa kali terhadap beberapa larutan yang ada. Oke, berikutnya lagi, ada yang menanyakan lagi? Boleh, kelompok 3. Siapa namanya? Audia, boleh nanya apa? Kalau untuk syarat kulit buah digunakan sebagai indikator itu seperti apa? Nah, kulit buah yang bisa digunakan sebagai indikator adalah kulit buah yang memberikan perubahan warna. Jadi kalau misalkan kulit buah ketika diidentifikasi dia memberikan perubahan warna pada larutan asam saja, berarti itu indikator asam saja. Kalau memberikan warna pada asam juga basa, berarti dia hanya indikator asam dan basa. Atau mungkin sebaliknya, jika hanya terjadi perubahan pada senyawa netral saja, berarti hanya indikator untuk senyawa netral saja. Seperti itu ya. Oke, terima kasih.
Oke. Ada lagi yang bertanyakan? Boleh kalau ada yang bertanya? Boleh. Anugrah. Nugraha. Oke, bukan anugerah tapi nugraha. Nugraha gimana? Kalau selain dari bagian daging baru bisa gunakan sebagai binatang lainnya. Nah, selain bagian kulitnya, apakah bagian daging dan bagian-bagian lain daripada buah atau tanaman bisa digunakan? Kan? Bisa tentunya sebenarnya ya. Yang penting kuncinya adalah terjadi perubahan. Ya, kalau tidak terjadi perubahan berarti tidak bisa. Begitu? Ya, sudah. Oke. Ya, lanjut berikutnya lagi. Siapa lagi yang mau bertanya? Kenapa indikator harus disaring? Kalau tidak disaring, khawatirnya apa namanya itu tidak murni dari ekstraknya saja. Takutnya malah itu yang terlihat adalah yang tidak terlihat jelas, malah yang terlihat adalah bagian residunya kalau tidak disaring. Ya, makanya harus disaring terlebih dahulu. Karena yang kita ambil adalah zat-zat atau senyawa sekunder yang terdapat di dalamnya. Oke, berikutnya lagi ada yang bertanya? Oke, sudah semuanya? Oke, kalau sudah semuanya, sekarang silakan kalian baca dulu bukunya. Coba cocokin data yang kalian dapat dengan yang ada di buku. Apakah sudah betul atau masih ada yang menyimpang? Silakan dibaca dulu untuk bukunya. Oke, Amira boleh dibaca dulu bukunya. Buku paketnya coba dicek. Coba dibaca. Ya, silakan dibaca terlebih dahulu dan dibaca-baca, Amira. Ya, dibaca ya. Oke, ditaruhin dengan buku yang ya, oke. Ya, oke, silakan sampai diisi. Ya. Silakan didiskusikan ya, sambil berdiskusi kalian diskusikan. Oke, sambil diskusi silakan. Oke, kalau sudah selesai, sekarang berdiskusi, sudah diskusikan? Sudah. Kalau sudah, sekarang kalian apa namanya itu kerjakan LKPD-nya. Jadi LKPD-nya dikerjakan terlebih dahulu. Oke. Ya, silakan kerjakan. Nah, nanti setelah dikerjakan, silakan kalian presentasikan hasil pengamatan tadi ya. Oke, kalau sudah selesai, sekarang saya minta untuk setiap kelompok ada perwakilan yang maju ke depan, silakan disebutkan saja hasil pengamatan tadi. Apa adanya saja boleh, ya, data pengamatannya. Oke, untuk kelompok 1 terlebih dahulu. Untuk kelompok 1, boleh? Dah. Oke, sudah boleh maju.
Untuk kelompok 1 boleh silakan. Dari percobaan yang kami dapatkan, warna ekstrak yang muncul itu berwarna coklat orange. Terus apabila diberi pipa itu warnanya menjadi lebih pudar. Apabila diberi air sabun, dia lebih puas sedikit. Lalu apabila diberikan HCl, dia akan lebih pudar. Lalu apabila dia akan lebih coklat. Dan apabila diberi HCl, dia tidak berubah. Oke, itu untuk kelompok 1. Ya, berikutnya kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2. Silakan di presentasikan. Kalau ada yang ditanyakan silakan langsung bertanya saja. Berdasarkan hasil pengamatan kelompok 2, warna ekstraknya itu berwarna ungu, ditambah cuka jadi berwarna pink. Kalau untuk air sabun tetap berwarna ungu, ditambah HCl menjadi warna pink, ditambah alfa menjadi warna hijau, dan ditambah HCl tetap menjadi ungu. Oke, sudah kelompok 2. Oke, berikutnya kelompok 3. Silakan. Kelompok 3. Jadi berdasarkan yang kelompok kami dapatkan, indikator alam yang kami gunakan itu kunyit, warna ekstraknya kuning, bila ditambahkan juga warna kuning, air sabun juga tetap warna kuning, HCl warna kuning, NaOH itu jadi sedikit gelap, jadi sedikit oranye, dan NaCl itu juga tetap jernih. Oke, berikutnya kelompok 4. Dari hasil percobaan yang dilakukan, dapat dilihat bahwa terdapat jenis saluran asam basa dan netral yang dapat dibedakan dengan melihat perubahan warna setiap saluran dari larutan-larutan tersebut diukurkan pengetesan menggunakan kain kristal sehingga dapat diketahui termasuk dalam golongan yang kuat. Terus untuk yang kelompok 4, semuanya dengan menggunakan alkohol, terus HCl, hasilnya menggunakan merah muda, tapi dengan menggunakan air kristal menjadi warna ungu. Oke, betul ya kayak itu. Berikutnya silakan kelompok 5. Warna ekstrak itu merah. Terus kemudian diberikan pipa warna merah. Lalu diberi air sabun warna hijau. Lalu kami memberikan HCl warnanya menjadi merah muda. Kemudian NaOH menjadi hijau warna. Lalu yang terakhir NaCl warnanya menjadi merah semua. Oke, kelompok 6 sekarang ya. Oke, rata-rata betul ya. Hasil pengamatannya seperti itu. Ya, mungkin intensitasnya saja yang harus kalian perjelas tadi. Oh, kuning cerah, kuning pekat, dan sebagainya ya. Oke, lanjut berikutnya. Berdasarkan kelompok 6 kami, kita mendapatkan hasil warna ekstraknya kuning oranye, lalu ditambah cuka kita mendapatkan kuning terang, lalu kita tambahkan air sabun, dapatnya kuning neon, lalu tambah HCl kuning, lalu NaOH oranye, lalu NaCl kuning terang. Oke, itu untuk kelompok terakhir menggunakan sampel apa tadi? Kunyit ya. Yang kelompok 6 kunyit, kelompok 1 adalah kulit manggis, kelompok 2 apa? Kol ungu, kelompok 3? Oke, berarti nanti boleh kalian diskusikan yang dapat kunyit dengan kunyit lagi, kol ungu lagi boleh. Hasilnya apakah sama atau tidak? Silakan kalian cek kembali ya dengan teman kelompoknya. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan lagi? Ada yang bertanyakan? Oke, LKPD-nya sudah dikerjakan ya? Oke. Nah, kemudian sekarang coba tadi kita kan di awal ada pertanyaan-pertanyaan ini yang harus kita jawab. Nah, yang pertama, coba sebutkan minimal masing-masing 2 zat bahan yang ada di lingkungan sekitar yang memiliki sifat asam atau basa. Coba apa? Kira-kira yang memiliki asam, sifat asam apa saja? Juga betul. Yang kedua, yang asam, kira-kira yang ada di boleh dari minuman atau mungkin buah-buahan atau apapun itu. Strawberry juga pasti asam ya. Oke, paham?
Bisa ya. Kemudian kalau di cabai rawit kira-kira ada nggak? Ada juga ya. Pokoknya buah-buahan itu mengandung asam ascorbat yang vitamin C. Ya, oke. Kemudian yang bersifat basah apa saja? Obat mah betul sekali. Ada bersifat basah juga karena dia bisa menyembuhkan orang sakit mah. Di dalamnya ada MgOH 2 kali. Lanjut. Sabun, betul. Sabun juga di dalamnya mengandung basah. Paham? Oke, bisa ya.